di berbagai macam kasus di negara-negara. Di aktivis ini jumlahnya sangat kecil. Berbagai faktor kenapa aktivis ini sangat kecil. Yang pertama karena faktor kepentingan politik atau faktor kepentingan pribadi. Selanjutnya kita akan masuk ke praktek partisipasi politik. Yang pertama kita akan masuk ke partisipasi politik di negara demokrasi. Dan partisipasi ini di negara demokrasi ini, warga adalah aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Contohnya seperti ini adalah memilih pemimpin dan tidak ada unsur paksaan dari pemerintah. Yang kedua yaitu partai politik. Warga negara juga dapat berkelibatan dalam organisasi politik, baik itu jadi anggota maupun kandidat. Dan yang ketiga yaitu organisasi dan LSM seperti hati warga negara tidak dipaksa. Nah, salah satu contoh yang kita alami saat ini adalah pendidikan politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas di partisipasi yang kedua, partisipasi politik di negara otoriter. Oke, baik. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi politik di negara otoriter. Pada umumnya, partisipasi politik di negara otoriter bersifat memaksa dan kebanyakan dilaksanakan dengan tidak dengan sepenuh hati oleh warga negaranya. Karena mau tidak mau mereka hanya memilih calon pemimpin yang sudah dipilih oleh partai komunis yang berkuasa. Partisipasi politik di negara otoriter bersifat otonom, namun dimobilisasi oleh penguasa. Partisipasi politik di negara otoriter dengan negara demokrasi sangatlah berbeda. Perbedaannya, otoriter bersifat memaksa, demokrasi dengan sukarela. Di negara otoriter penyaringan yang diselenggarakan oleh partai komunis yang berkuasa. Di rezim otoriter tidak tahu menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik. Contohnya Tiongkok, Korea Utara, sama Rusia. Oke, dari perbedaan antara demokrasi dengan otoriter, dapat teman-teman ketahui di demokrasi itu sifatnya itu sukarela, sementara otoriter itu bersifat memaksa dan tidak sepenuh hati. Di sini dijelaskan partisipasi politik di negara berkembang. Baik, yang ketiga ada partisipasi politik di negara berkembang. Negara baru ini terlahir untuk mengadakan pembangunan untuk mengejar latar belakangannya. Karena dianggap berhasil atau tidaknya pembangunan bergantung kepada partisipasi rakyatnya. Partisipasi rakyat di negara berkembang biasanya tidak fokus karena yang dicapai biasanya berbagai macam dan kepentingan yang diperjuangkan juga berbagai ragam. Kita lihat dari berbagai masalah yang ditimbulkan menggerakkan banyak kelompok apatis untuk aktif dalam berproses politik. Contoh dari berbagai kegiatan organisasi seperti serikat buruh, organisasi petani, organisasi perempuan, dan organisasi pemuda. Namun dengan negara berkembang. Namun sebenarnya berbeda. Kenapa? Saya jelaskan di sini. Partisipasi di negara berkembang ini biasanya tidak fokus karena yang dicapai biasanya berbagai macam dan kepentingan diperjuangkan berbagai macam. Nah, yang menarik kita akan membahas tentang partisipasi politik melalui social movement atau gerakan sosial baru dan kelompok-kelompok kepentingan. Oke kawan-kawan, kita di sini masuk ke partisipasi politik melalui social movement dan kelompok-kelompok kepentingan. Nah,
Jadi kawan-kawan, di sini dapat kita perhatikan bahwa ada mengapa kelompok ini muncul. Salah satu sebab bahwa orang-orang mulai menyadari suara satu orang atau semisalnya dalam pemilihan umum, suara itu sangat kecil pengaruh. Melalui kegiatan itu menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok. Lalu apa gerakan sosial itu? Gerakan sosial itu menurut Tetarov dalam bukunya bahwa Rekin Movement berpendapat bahwa social movement adalah solidaritas. Nah, kemudian ada beberapa contoh anomi. Nah, kelompok anomi ini tidak mempunyai organisasi, tetapi mereka individu. Nah, tapi dalam walaupun mereka tidak berorganisir dengan rapi, kelompok-kelompok ini tiba-tiba timbul perasaan frustasi terhadap suatu masalah. Nah, kemudian yang kedua itu, contohnya itu seperti demonstrasi suatu tujuan secara langsung. Dan kelompok ini mempunyai organisasi yang baik. Nah, contoh KAT-IN atau Kamar dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Indonesia. Dapat diketahui, lembaga swadaya masyarakat dapat diartikan sebagai organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau NGO. Salah satu contoh LSM tertua di Indonesia adalah Lembaga Penelitian Pendidikan. LP3S menjadi lembaga bergengsi yang mampu tentang partisipasi politik yang kami sampaikan. Sebelum waktunya kuis, kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk rekan-rekan. Apakah golput termasuk partisipasi politik? Apakah golput termasuk partisipasi politik? Golput atau golput putih. Dan yang kedua, kegiatan dari berpartisipasi politik. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan yang atau tidak dipahami, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Oke. Buat ini tapi buat materi orang itu. Nah, apa? Saya di sini mau bertanya, bagaimana sih cara terbaik untuk memastikan bahwa partisipasi politik itu berlangsung inklusif dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar ke kekuasaan? Diulangi, dengar semua. Bagaimana sih cara terbaik untuk memastikan bahwa partisipasi politik itu berlangsung inklusif dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar di kekuasaan? Ayo. Komentar saya apa ya? Makasih banyak buat Bapak yang udah membangkitkan kepercayaan diri kami untuk tampil di kelas. Ya, itu aja. Saya tentang hari ini atau tentang video ini sangat baik dan semoga semuanya kita dalam keadaan sehat selalu dengan mencapai semua keinginan kita. Rajin. Dan jangan lupa rajin belajar dan membaca buku. Oke.